Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari calon penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching di Supervisi Academy. Pada kesempatan ini saya ucap suara sebagai observer, kemudian rekan saya Pak Hamzah sebagai coach, lalu teman saya satu lagi Bu An Mariani sebagai coaching. Mungkin itu perkenalan dari kelompok kami yang akan melaksanakan proses kegiatan coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Anda? Alhamdulillah sehat. Bagus, terima kasih. Pak Hamzah, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Pak Hamzah selaku coach dan teman saya tadi Bu An sebagai coach. Saya di sini bertindak sebagai observer yang akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Hamzah dan Bu An. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya amati, di antaranya yang pertama yang menjadi pokok itu adalah alur tirta ya, di mana alur tirta tersebut ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga kompetensi yang dimiliki oleh coach itu yang menjadi pengamatan pada kegiatan coaching kali ini. Nah, kira-kira menurut Bapak pada saat di coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Baik, pada saat kegiatan coaching nanti mungkin yang akan saya kembangkan antara lain adalah tentang kehadiran penuh, kemudian kemampuan aktif, kemudian juga saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach. Baik, jadi yang akan Bapak nanti tampilkan itu dan yang pertama ada menu, kemudian menyimak aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Nah, dari ketiga hal tersebut, kira-kira hal spesifik apa yang akan dikembangkan? Hal yang paling ingin saya coba kembangkan adalah bagaimana coaching itu mampu memberikan saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih berbobot terhadap coaching itu sendiri. Baik, jadi di kegiatan coaching ini yang menjadi spesifik, tujuan spesifiknya yaitu coach di sini Pak Hamzah akan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, kira-kira apa indikator dari ketercapaian tujuan tersebut? Ya. Mungkin nanti sebagai bahan indikator terhadap coaching itu sendiri, bagaimana kira-kira coaching mampu untuk mengemukakan atau memunculkan ide-ide terhadap hal-hal yang menjadi masalah yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Itu baik yang akan saya lakukan. Jadi pada intinya tujuan atau fokus utama yang yaitu memunculkan ide-ide dari coaching ya Pak. Ya. Kalau begitu saya persilahkan kepada Pak Hamzah dan Bu An yang kita sebagai coach dan coaching untuk melaksanakan kegiatan coaching. Saya persilahkan. Baik. oke. Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam Mbak An. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Apa nih kira-kira yang bisa kita obrolkan dengan waktu senggang kita hari ini, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Maksud saya ini Pak, menemui Bapak ini ingin melaporkan ya. Tadi pagi sebelum masuk ke kelas, saya mendengar dari siswa bahwa di bimbingan kelas 6 itu kotor semua, penuh dengan lumpur. Nah, setelah saya cek, ternyata benar di bimbingan kelas 6 itu penuh dengan lumpur. Oke, ya. Kira-kira apa penyebab kotor pada dinding dan kaca tadi? Kira-kira. Ya, setelah saya telusuri ya Pak,
ternyata penyebab dari pendirian kaca kotor itu adalah ada satu siswa kelas 5 yang mengotorinya. Oh gitu. Iya. Nah, kalau gitu apa nih rencana ibu yang akan dilakukan? Nah, saya berencana untuk memanggil anak tersebut, kemudian mengajak anak tersebut untuk berbincang dengan santai. Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Ya, jadi intinya kita akan melakukan pendekatan dengan anak untuk berbincang ya Bu ya. Apa lagi kira-kira? Ya, selain berbincang, saya memberikan solusi kepada anak tersebut untuk mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang berkaitan dengan menghormati serta menghargai orang lain. Bagus kalau gitu. Jadi apa yang ibu sudah lakukan ya, ini ibu akan mencari penyebab terjadinya hal yang tadi yang tadi ibu lihat bahwa ibu sampaikan ya. Nah, kenapa sampai anak-anak tersebut kira-kira melakukan hal itu Bu? Ya. Selain saya melakukan komunikasi yaitu berbincang, sepertinya saya melihat latar belakang anak tersebut karena dari kebutuhan ingin dihargai oleh orang lain, maka kedepannya mungkin saya akan lebih memperhatikan tentang kebutuhan murid sesuai dengan karakter masing-masing pada setiap anak. Nah, kemudian saya akan memberikan yaitu pemahaman sebelum melakukan perlombaan bahwa kemenangan tidak selalu milik kita. Ya, jadi ini ada unsur yang berhubungan dengan perlombaan juga ya Bu ya. Nah, bagus kalau misalkan ibu sudah seperti itu, pantas untuk sendiri. Nah, sebuah gini Bu, sebagaimana yang ibu sampaikan tadi tentang kondisi anak, kira-kira kalau kita menempatkan dalam skala 1 dan 10 posisi ibu itu dengan kondisi hal yang dihadapi tadi, kira-kira pada posisi seperti apa Ya. skalanya? Terima kasih Pak. Apabila saya diberikan acuan skala antara 1 sampai 10, saya akan memilih di posisi 7 deh Pak. Ya, di posisi 7 ya Bu ya. Oke, angka 7 bagi ibu kira-kira maksudnya seperti apa Ya. yang bisa dijelaskan? Ya, angka 7 bagi saya itu sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui karakteristik anak didik kita kebutuhan murid. Jadi mencoba melihat memiliki kemampuan untuk menganalisis karakter anak didik ya. Baik, untuk waktu ke depannya, apakah ibu punya pemikiran untuk meningkatkan tadi skala yang ibu rasakan? Saya ingin meningkatkan angka 8 deh Pak. Wah, oke. Jadi ibu akan mencoba meningkatkan ke angka 8 ya. Jadi baik ibu akan lebih mengenal karakteristik anak serta kebutuhan murid, kemudian apa lagi ya, hal-hal yang memang dibutuhkan. Kira-kira cara yang ibu akan lakukan? Oh iya Pak, saya lupa. Saya akan coba dengan segitiga restitusi Pak. Restitusi. Baik, ibu akan mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap anak yang dalam konteks kejadian tersebut. Kira-kira kapan? Nah, saya akan melakukan segitiga restitusi itu pada saat bertemu dengan anak tersebut. Baik, semua itu sudah ibu lakukan ya. Rencana-rencana tadi kira-kira kapan dilaksanakannya? Sudah cukup Pak. Sudah. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Oke. Nah, sekarang gini Bu, dari hasil obrolan hari ini ya, kira-kira sih apa yang ibu rasakan sekarang? Ya, saya setelah ini yang saya rasakan itu saya merasa lega, tenang, kemudian ternyata saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak. Baik Bu, ya kalau memang itu yang sudah ibu rasakan hari ini, ibu sudah bisa merasakan mengeluarkan ide-ide dan tadi apa yang dihadapi, kemudian adanya perubahan yang ibu rasakan dalam hal keresahan yang ibu rasakan saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik ya Bu ya bagi kita sebagai pendidik. Itu mungkin yang bisa kita lakukan hari ini. Saya berharap kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya.
kita akan ngobrol tentang apa yang sudah dilakukan, yang hasil yang sudah didapat pada proses sebagaimana yang kita bicarakan. Kira-kira boleh nih ngobrol lagi ke depannya, Bu? Insya Allah nanti minggu depan yang akan datang Siap. saya akan berbincang. Siap, Bu. Kalau begitu mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini bisa memberikan nilai positif dan peningkatan yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita tetap sehat mampu menjalankan kegiatan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak saja kita ke tahapan akhir. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat atas keberhasilan Bapak dalam melaksanakan coaching. Kemudian kalau kita amati, maaf kalau saya amati tadi ya, dari kegiatan coaching tadi, menurut hasil pengamatan saya untuk alur ke depannya yang telah kita ungkapkan tadi di awal, saya kira sudah muncul ya. Tapi ada sedikit mungkin pertanyaan yang ingin saya pertegas pada Bapak. Kira-kira menurut Bapak apakah indikator-indikator yang tadi sudah dibahas di awalnya sudah tercapai belum? Ya, secara umum kalau saya rasakan saya mencoba memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah mampu membangkitkan ide-ide, memunculkan ide-ide yang dimiliki oleh coaching untuk solusi terhadap keresahan atau masalah yang memang saat itu dirasakan. Seperti itu mungkin ya. Iya. Tadi saya terlakukan. Bagus. Saya juga tadi mungkin bertindak sebagai observer melihat sudah muncul ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dapat dikatakan bahwa hal tersebut mampu menggali ide-ide dari coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi ataupun penyelesaian dari keresahan atau permasalahan yang dihadapinya. Mungkin kiranya itu Hamzah yang dapat kita bicarakan saat ini, dan saya akan tutup mungkin. Alhamdulillah untuk praktek coaching ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Gimana Pak kalau habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching. Saya Aan Maryani sebagai observer, kemudian ada teman saya yang bernama Pak Ucu Koswara yaitu sebagai coach. Kemudian teman saya satunya lagi yaitu bernama Bapak Hamzah yaitu sebagai coaching. Demikian perkenalan dari kami. Berikut proses kegiatan coaching. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Lumayan baik, alhamdulillah. Baik, hari ini akan melaksanakan coaching. Nah, Bapak selaku coach dan Pak Hamzah sebagai apa? Sebagai coaching. Saya di sini sebagai observer yang akan mengamati kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, ada beberapa hal yang saya amati, di antaranya yaitu alur cerita mengenai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Baik Pak. Jadi nanti kompetensi coaching apa yang akan Ibu atau Bapak kembangkan? Pada saat coaching nanti saya akan mengembangkan kurang lebih 3 aspek, di antaranya yang pertama kehadiran penuh, kemudian menyimak aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hal spesifik apa yang akan dikembangkan? Saya kira hal spesifik yang akan saya
munculkan pada praktik coaching kali ini, yaitu memberikan pertanyaan yang berbeda. Ya, kemudian apa yang menjadi indikator pencapaian kompetensi tersebut? Indikator dari pencapaian pada tujuan yang saya maksudkan diantaranya yang pasti itu adalah memunculkan ide-ide dari coaching. Baik, terima kasih pada Bapak Ucu yang telah menjelaskan tentang tujuan dari coaching ini. Kemudian silakan Pak. Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak. Ada apa ya kira-kira hari ini Pak Hamzah seperti yang lebih serius? Ada yang dapat saya bantu ya Pak? Betul Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya hari ini bisa ketemu. Saya minta izin waktunya Pak mungkin mengganggu aktivitas Pak. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ada beberapa keresahan yang saya rasakan, terutama di dalam proses pembelajaran akhir-akhir ini Pak. Iya. Saja saya keresahan di dalam menjalankan tugas saja Pak. Gitulah kurang lebih Pak. Jadi menurut Pak Hamzah, kalau melihat keresahan seperti itu, kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, pada intinya saya mendapatkan solusi yang terbaik kira-kira dari obrolan hari ini, apa yang menjadi pilihan saya atas penyelesaian atau keresahan sekali ini gitu Pak. Jadi pada saat ini Pak Hamzah ingin solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau keresahan yang Bapak alami. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang dirasakan atas perubahan kurikulum tadi ya, seperti yang Bapak tadi sebutkan? Ya, pada waktunya kan gitu ya. Kebetulan sekolah saya menggunakan kurikulum Merdeka ya. Ya. Sebelumnya 2013 sudah ada sedikit perubahan, terutama pada mata pelajaran kejuruan di kelas 11-12. Pada tingkat itu, kalau dulu dibagi menjadi beberapa kompetensi, ada kompetensi engine, kompetensi sasis, kompetensi kelistrikan. Nah, sementara ini pada perubahan kurikulum Merdeka itu digabung menjadi hanya satu mata pelajaran saja, tapi pada intinya kontennya sama. Nah, otomatis kalau dulu bisa diajarkan oleh 3 orang, ada 3 bagian. Nah, sekarang hanya harus diajarkan oleh semua orang, satu orang saja. Sehingga saya harus mampu mengajarkan semua konten sesuai dengan perubahan kurikulum pada kurikulum Merdeka. Itu sebetulnya yang dirasakan. Jadi ada hambatan ya karena pergantian kurikulum, mungkin yang dari dulunya kita punya terpisah untuk mengajar, sekarang harus satu pelajaran aja. Nah, kira-kira apa yang dapat membantu Bapak untuk meningkatkan kemampuan menguasai semua itu? Ya tadi hambatan tadi kan yang dirasakan bahwa saya sementara ini kan di kurikulum 2013 saya cenderung ke spesialis engine gitu ya. Sementara ini saya harus mampu mengajarkan sasis, harus mampu mengajarkan kelistrikan. Nah, hambatan yang dirasakan saat ini adalah harus meningkatkan kembali kemampuan dalam bidang yang lainnya, terutama dalam mesin. Nah, ini yang saya rasakan hari ini. Jadi mungkin saya juga memberikan catatan, udah konsultasi dengan bidang kurikulum juga bahwa sebetulnya mata pelajaran kejuruan ini kan bisa saja sih diapu oleh beberapa guru atau oleh satu guru. Tapi saya pengen meningkatkan kemampuan, harus mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Jadi maksud Bapak ingin meningkatkan kemampuan diri itu dengan mempelajari kembali gitu ya? Jadi mungkin saya harus belajar lagi. Jadi yang saya adalah saya harus mampu secepatnya meningkatkan kemampuan. Saya
sependapat dengan Bapak, kita pembelajar sejati ya. Jadi Ya, kita betul. terus belajar. Jadi seperti yang Bapak tadi ungkapkan bahwa untuk mengajar mungkin Bapak akan mencoba untuk mempelajari kembali apa yang telah dulu dipelajari. Nah, kalau seperti itu saya sependapat Bang, bahwa kita harus punya motivasi ya untuk belajar. Nah, kalau saya memberikan menanyakan mengenai kemampuan Bapak sekarang, kira-kira Bapak itu ada di level berapa kalau dari 1 sampai 10 mengenai kemampuan Bapak sekarang? Ya, terima kasih Pak. Coba mengevaluasi diri ya Pak ya. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 mungkin posisi saya saat ini ada di 7 Pak. Karena saya kan sebagian sudah mempelajari mungkin berapa aja saya mencoba merasakan ya kurang lebih ada di level 7 Pak untuk pemahaman tentang materi-materi yang dibutuhkan. Pak itulah Pak. Jadi menurut penilaian Pak Hamja Nganjuk sendiri posisi sekarang ada di nilai yang 7. Kira-kira untuk sekarang bagaimana rencana Bapak untuk menyelesaikan keresahan yang tadi? Rencana yang paling dekat aja yang bisa saya pikirkan adalah salah satunya saya mencoba membaca kembali tentang literasi, secara literasi beberapa teori-teori yang pernah dipelajari. Kemudian juga mungkin saya meminta belajar dengan teman sejawat, coaching dengan teman sejawat, yaitu terutama dalam biasanya proses-proses untuk persiapan praktek dan segala macam yang mendukung terhadap proses peningkatan kemampuan. Itu mungkin intinya ada kolaborasi ya, ada kolaborasi dengan teman sejawat gitu. Dari yang saya simak barusan ada beberapa hal ya, misalnya ada coaching ya, maksud saya ada kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian ada mungkin apakah mungkin perlu konsultasi dengan teman yang lain? Sangat dibutuhkan. Tentu saya merasakan itu. Dari beberapa pilihan barusan, kira-kira menurut Bapak memilih rencana mana yang akan Bapak terapkan? Pertama kan begini, peningkatan kemampuan itu bisa saya lakukan juga dengan mengikuti diklat. Biasanya upskilling ada yang dilakukan oleh BMTI. Tapi itu kan karena ada proses penjadwalan dan segala macam. Rencana terdekat saat ini adalah saya mungkin memanfaatkan waktu luang di luar jam pelajaran untuk kembali mempelajari baik secara teori ataupun secara praktek. Terutama juga mungkin tadi kolaborasi meminta bantuan untuk bimbingan dari teman yang notabene dia cenderung sudah cukup kompeten pada bidang itu. Pada tadi bagian sasis atau bagian listrikan. Itu mungkin target saya, sehingga saya jangan sampai ada istilah keduluan oleh anak bapak dalam mempelajari. Saya seperti itulah yang saya pikirkan, yang saya rencanakan nanti. Karena saya sangat tidak merasakan kekurangan itu sudah sangat dibutuhkan perbaikan. Untuk rencana tahapan belajar seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana tahapan belajar ya? Pada tahapan belajar mungkin saya akan kembali lagi melihat RPP sebagai patokan dalam proses pembelajaran, kemudian juga mencari atau menyediakan sumber-sumber lain dari buku literasi biasa ataupun juga secara internet ya, sehingga itu mungkin yang rencananya. Jadi kalau saya tidak salah menyimak ya, jadi ada rencana-rencana tersebut diantaranya literasi ya, jadi kemampuan untuk menggali lagi informasi yang membaca, kemudian memahami teori-teori yang sudah mau dikaji kembali ya. Nah, jadi pada intinya Bapak mungkin saya simpulkan kurang lebih ini, jadi ada kolaborasi lagi ya seperti dengan teman sejawat. Kemudian kira-kira rencananya kapan akan Bapak lakukan? Ya, biasanya saya merencanakan sebelum proses pembelajaran aja gini, ketika minggu depan itu belajar tentang tema A, minggu sebelumnya itu saya sudah siapkan harus membaca dulu, belajar dulu, artinya mengontrol kemampuan dulu ini sampai sejauh mana target
target yang memang harus saya pelajari untuk pertemuan ke depan. Nah itu mungkin biasanya ya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, bagus. Jadi mudah-mudahan setiap minggu bisa ada perubahan. Ya, bagus. Saya setuju lah dengan apa yang diterapkan barusan. Tapi untuk keberhasilan program apa yang diungkapkan Pak Hamzah, kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Apa? Pertama adalah saya mencoba membangkitkan diri lah, motivasi lah, tahu aja bahwa saya masih banyak kekurangan, juga mungkin apalah melakukan pendekatan dengan teman sejawat, mohon untuk memberikan kepada saya dukungan. Bagus sekali dukungan dari teman-teman atas kekurangan saya, melengkapi kekurangan saya. Jadi itu yang saya bisa lakukan Pak untuk perbaikan diri. Jadi itu komitmen Bapak ya terhadap rencana Bapak. Jadi saya kira itu bagus sekali dan saya juga mendukung. Mudah-mudahan semua rencana yang akan Bapak laksanakan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Terima kasih Pak. Mungkin apa yang saya pikirkan hari ini kalau sudah disampaikan pada proses pendidikan seolah-olah bahwa pemikiran saya itu bukan hanya pemikiran sendiri. Bapak memberikan solusi ke saya, memberikan tanggapan dengan apa yang saya pikirkan. Mudah-mudahan saya juga mampu melaksanakan sesuai dengan rencana yang dilakukan. Jadi yang pertama adalah adanya kemampuan peningkatan Pak di diri saya dalam memperbaiki kemampuan. Nah, saya kira sudah ada di ujung obrolan kita tadi. Jadi saya ingin bertemu kembali nanti di pertemuan datang. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan untuk Pak Hamzah. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Saya sudah mengganggu aktivitas Bapak. Tidak apa-apa. Ini menjadi dorongan bagi saya untuk sendiri. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Salam. Ya, baik, langsung saja. Terima kasih Pak Ucu. Langsung saja hasil dari coaching tadi Bapak sudah sangat bagus. Nah, namun ada kalau mengamati perjalanan coaching tadi, saya kira alur ceritanya itu sudah dapat. Nah, di sini apakah indikator-indikatornya itu sudah tercapai? Saya kira sudah terlihat itu dari ide-ide dari coaching itu juga muncul mungkin karena pertanyaan saya juga yang menurut saya berbobot sehingga ide-ide kreatifnya muncul dari coaching. Ya, saya juga sebagai observer melihat itu sudah muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali ide-ide dari coaching. Nah, sekarang alhamdulillah praktik coaching ini selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari CKP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu tentang praktik coaching. Saya Hamzah Badarudin sebagai observer, kemudian teman saya Ibu Aan sebagai coach dan teman saya sebagai Pak Ucu sebagai coaching. Demikian mungkin perkenalkan kami. Berikut proses coaching yang akan dilakukan pada saat ini. Terima kasih. Apa kabar Bu An hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching di mana saya sebagai observer, Ibu sebagai host dan Pak Uci sebagai coach. Saya di sini sebagai observer akan mengamati kegiatan
Ibu pada saat coaching yang dilakukan ada beberapa hal yang ingin saya amati, antaranya adalah yaitu Tirta, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh coach. Nanti kompetensi ini kira-kira apa sih sebetulnya yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Ya, yang akan saya kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh, kemudian minimal aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 yang dikembangkan tadi, kira-kira hal yang paling spesifik yang hari ini akan dikembangkan apa? Yaitu hal yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi indikator Ibu untuk ketercapaian kompetensi yang dikembangkan hari ini? Yang menjadi proses itu munculnya ide-ide dari coach. Baik ya. Jadi yang akan dikembangkan hari ini adalah Ibu akan mencoba memunculkan tentang ide-ide dari coach yang Ibu nanti akan lakukan. Baik, kalau demikian silakan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan Pak Ucu. Saya mengikuti observasinya saja. Ya, baik, terima kasih. Sudahlah, mari kita akan ngobrol-ngobrol. Iya Bu, maklumlah akhir-akhir ini banyak hal yang harus segera saya bereskan dengan waktu yang bersamaan. Apalagi waktunya yang mepet ya. Jadi sangat susah untuk meluangkan waktu walaupun hanya sekedar bincang-bincang atau melepaskan. Memang benar. Tapi mudah-mudahan tidak melepaskan rasa silaturahmi kita ya Pak. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong, adakah waktu sedikit untuk saya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita ngobrol lah. Tapi pada intinya ada sebuah keresahan dalam diri saya. Kira-kira ada waktu? Oh, boleh sekali. Kiranya hal apa yang akan kita bicarakan kali ini? Begini Bu, sebenarnya saya orangnya simpel. Jadi jika ada sesuatu hal yang perlu dicari solusinya, cukup saya mengundang orang-orang yang berkaitan, kemudian saya bahas bersama secara santai, ketemu solusinya, beres. Nah, tapi sekarang ini saya harus pandai berbicara di depan orang banyak. Jadi ada tuntutan, saya harus bisa berbicara dengan benar, kemudian bahasanya tuntut. Kalau bahasa kerennya public speaking lah, nah lebih seperti itu. Nah, oleh karena hal tersebut, saya melatar belakang tadi, jadi saya tidak suka formal, gitu ya. Jadi merasa enggan atau malas ketika saya harus berbicara di depan orang banyak. Nah, padahal itu adalah suatu komponen ataupun hal-hal yang harus dimiliki oleh saya. Itu sesuatu yang penting. Kira-kira begitu loh Bu, ini permasalahan. Jadi mau membicarakan tentang kemampuan public speaking Pak Ucu? Ya, yang menurut Pak Ucu dirasakan kurang, padahal itu salah satu komponen yang sangat dibutuhkan. Iya, benar. Kurang lebih itulah yang ingin kita lakukan. Mudah-mudahan Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya membicarakan hal ini. Oke, kita punya waktu beberapa saat nih. Apa Pak Ucu harapkan dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Yang saya harapkan pada percakapan kali ini, saya mempunyai cara-cara atau langkah-langkah solusi lah untuk meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan kualitas public speaking saya. Seperti itu Bu. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan agar kemampuan public speaking-nya meningkat? Mungkin saya akan melihat video-video orang yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Seperti itulah kira-kira yang saya lakukan. Kalau dari pengamatan Pak Ucu ya, seperti apa sih orang yang punya public speaking yang bagus? Orang yang mempunyai public speaking yang bagus itu yang saya tahu mereka
bisa berbicara lutut, kemudian tema ataupun topik yang dibicarakan yang disampaikan kepada umum juga jelas. Kurang lebih seperti itulah Bu. Menurut saya orang yang mempunyai public speakingnya bagus. Ya. Oke. Menurut Pak Ucu, kemampuan public speaking Pak Ucu ada apa dari nilai berapa saat ini? Kalau yang menilai diri sendiri memang suka ya Bu ya, tapi mungkinlah saya kira-kira kalau nilai untuk saya sendiri saya berada di posisi angka 5 lah dari rentang 1 sampai 10. Nah, level 5 itu seperti bagaimana Pak Ucu? Nah, level 5 menurut saya itu saya mempunyai sedikit keberanian gitu ya kalau berbicara di depan umum. Kemudian saya pun kalau dalam masalah berbicara itu suka bias yang menjadi tujuan topiknya. Mungkin kira-kira juga motivasi yang saya punya juga agak lumayan sehingga saya bisa mengatakan bahwa nilai 5 itu seperti itulah kurang lebih. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam usaha Pak Ucu untuk untuk dapat menaikkan kemampuan public speaking Pak Ucu? Yang menjadi hambatan yang pertama apa ya? Kira-kira itu waktu ya yang menjadi hambatannya. Kemudian motivasi diri mungkin yang sedikit, lalu banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama dalam waktu yang sangat mepet. Mungkin kira-kira itulah yang menjadi hambatan untuk saya dalam meningkatkan kualitas public speaking saya. Baik, dari apa yang telah disampaikan, kira-kira Pak Ucu ingin menaikkan kemampuan public speaking-nya itu di level berapa? Dari rentang 1 sampai 10? Kalau untuk menaikkan dari tadi saya posisinya level 5 mungkin ke angka 7 ke 8 lah kalau bisa. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Ucu tadi tentang orang yang public speaking-nya bagus, apa yang akan Pak Ucu lakukan untuk meningkatkan kemampuan public speaking-nya? Kira-kira yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas public speaking saya diantaranya mungkin yang pertama meningkatkan literasi. Karena mungkin dengan literasi kemampuan berbahasa saya atau perbenaran bahasa saya makin banyak. Kemudian banyak berlatih, mungkin berlatih berbicara di depan umum dengan diantaranya diseminasi. Kemudian mungkin ngobrol-ngobrol ataupun sharing dengan atasan saya. Kira-kira seperti itu yang akan saya lakukan. Nah, dalam bayangan Pak Ucu, waktu yang diperlukan untuk bisa meningkatkan public speaking Pak Ucu berapa lama? Kira-kira 2 minggu lah, 2 mingguan. Mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Saya kira untuk hal yang akan segera saya lakukan itu yang pertama yang mudah diantaranya literasi, kemudian mengamati video-video orang yang mempunyai kualitas public speaking-nya bagus. Mungkin itu yang jadi prioritas kira-kira. Oke. Nah, kapan hal tersebut bisa dilakukan? Untuk melakukan hal tersebut mungkin 2 hari ke depan lah saya akan mulai. Oke, rupanya kita udah ada di ujung obrolan kita nih. Nah, apa yang Pak Ucu dapatkan dari percakapan ini? Saya kira yang saya dapatkan dari obrolan ini saya harus dengan banyak membaca, meningkatkan literasi, juga banyak melihat orang-orang yang punya kualitas public speaking yang bagus, serta yang tadi berkonsultasi dengan atasan-atasan saya dan banyak berlatih mungkin diseminasi atau menyampaikan hal yang agak formal dalam situasi formal mungkin dinas di sekolah seperti itu kurang lebih. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Ucu dalam menjalankan komitmen ini? Yang dapat membantu mungkin atasan saya. Oke, baik. Oke lah kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik. Nah, setelah Pak Ucu melaksanakan apa yang telah direncanakan barusan,
kemampuan public speakingnya Pak Ucu setelah kita ngobrol pada hari ini. Baiklah. Terima kasih atas waktunya Bu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sama-sama, terima kasih telah datang. Sampai jumpa lagi. Baik, Bu Aan tadi sudah melakukan coaching terhadap Pak Ucu. Saya lihat di situ sudah terlihat unsur kemitraan, kemudian perencanaan. Ya, ada situasi yang saling mendukung antara coach dan coaching. Kemudian juga selama perjalanan tadi alur Tirta sebagai proses coaching itu sudah cukup dilakukan. Tapi saya di sini hanya mencoba membuat lagi kira-kira menurut Ibu indikator-indikator dari tadi proses coaching yang sudah didapat, yang sudah tercapai kira-kira apa saja? Ya, saya kira sudah terlihat dari coaching juga muncul sesuai apa yang diharapkan. Jadi tadi bahwa muncul ya ide-ide yang dari coach ya. Kemudian memang kalau saya lihat Ibu sebagai coach sudah memberikan beberapa pertanyaan yang cukup bobot yang mampu menggali apa yang dirasakan oleh coach pada saat itu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan sebuah manfaat yang cukup baik pada proses coaching ini. Alhamdulillah selesai, juga bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi saya sebagai saudara, kemudian sebagai coach dan juga tadi Pak sebagai coach. Demikian mungkin ya observasi yang saya bisa lakukan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.